Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita kembali berkumpul di kajian Selasa Dompet Duhafa Hongkong melalui Zoom dan juga disiarkan langsung melalui Facebook dari Dompet Duhafa Hongkong. Salawat beserta salam selalu kita tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Semoga dengan terus mencari ilmu, kita akan memudahkan jalan kita ke surga. Adapun tema kajian pada hari ini adalah amalan unggulan pilihan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Dr. Nur Hamidah yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Ahlan wa sahlan Ustazah. Ahlan. Baiklah, sebelum kita uh, mulai kajian, marilah kita luruskan niat kita dengan membacakan doa untuk sebelum belajar, yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waja'alni minas solihin. Baik Ustazah, untuk memaksimalkan waktu, kami persilahkan. Ya, jazakillah Bu Imet. Udah pada mulai mau libur kali ya? Sekolah jadinya ujian. Ibu-ibunya pada itu fokus. Mungkin saya anaknya udah gede jadi nggak ngerti juga kalau anak kecil. Eh, saya izin coba cek share screen ya Bu Imet ya. Ya, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini kita mencoba untuk mencari kira-kira amalan unggulan yang akan menjadi pilihan kita itu yang mana sih? Kenapa? Karena ya kita nyadar sekali kita sebagai manusia yang punya keterbatasan, apalagi perempuan gitu loh. Aduh, jangan banyak kewajiban kita yang harus ya kita pikirkan. Padahal antara kita dengan siapapun eh, jumlah waktunya nggak ada yang beda, 24 jam. Ya, artinya gimana di antara waktu 24 jam dengan kesibukan yang berbeda-beda, tapi kita tetap menginginkan adalah dari beberapa detik, menit yang kita habiskan dalam keseharian kita, dalam kesibukan kita, dengan segala kekurangan kita, ada nih yang kita niatkan menjadi amal unggulan. Karena memang beda ya dengan di zaman Rasulullah SAW. Ya kalau mau bicara masalah idealis, wow, ikutin aja amalan-amalan Rasul, amalan-amalan sahabat. Nah itu kan udah menjadi apa ya amalan yang dipastikan kebaikannya dan ganjarannya. Iya sih, ya kita kepengennya idealisme kayak begitu. Tapi beda lah kalau dulu kan Nabi Muhammad ya istri-istrinya, lingkungannya, komunitasnya itu ya mendukung lah apalagi saat wahyu pertama kali diturunkan. Semangatnya kan luar biasa. Nah, sedangkan kita yang kepingin idealis seperti Rasul bukannya nggak mau, tapi ya realistis aja. Kenapa? Ya kalau suami kita nabi, suami kita bukan nabi, ya suami kita juga banyak kekurangan. Lingkungan kita kalau seperti lingkungan Muhajir dan Ansor yang kondusif, ya lingkungan kita juga biasa-biasa aja kan. Ya artinya apa?
eh, memang di zaman kita sekarang ya dengan berbagai macam kekurangan kita, ya Allah, ya dengan berbagai macam keterbatasan kita, tapi kita tetap walaupun biasa-biasa aja, namun kita kan berharap kepingin masuk surga yang tidak biasa. Hmm. Ya, masuk surga yang luar biasa. Nah, untuk itulah kita harus memiliki strategi. Gimana ya caranya? Walaupun waktu kita sama dengan 24 jam di zaman Rasulullah SAW. Tapi nyadarlah amalan kita yang biasa-biasa aja. Tapi kita tetap nggak mau amalan kita yang biasa-biasa aja nanti kita masuk surganya yang juga biasa-biasa aja kan kita nggak mau. Nah, kita kepingin amalan kita dengan waktu yang serba keterbatasan, dengan segala kekurangan, tapi amalan kita ini akan menjadi amalan yang memantaskan kita menjadi penghuni surga bersama dengan Nabi yang tidak biasa. Manajemen dan strateginya seperti apa? Berarti ayo kita mencoba untuk memilih amalan yang nanti akan menjadi amalan unggulan. Karena amalan unggulan ini akan menjadi amalan yang disukai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena amal unggulannya Rasul tuh banyak, tapi kita nyadar banget nggak bisa kemampuan kita, lingkungan kita seidealis Rasul dengan berbagai macam realitanya kita, kita akan memilih amalan yang nanti menjadi unggulan sesuai dengan pilihan kita, sesuai dengan kebiasaan kita. Karena nanti memilih amal unggulan harus yang memang menjadi kebiasaan kita. Ya, jangan maaf, milih amal unggulannya kayak anget-anget pisang goreng gitu loh. Wah, kalau lagi anget doang enak nih dinikmati pisang gorengnya. Tapi kalau udah dingin, udah nyelap kan gitu kan, udah nggak nafsu lagi. Nah, ini jadinya nanti nauzubillah min dzalik bukan menjadi amal unggulan tapi mantan ya unggulan kan ya. Nah, bagaimanakah kita memilih amal unggulan yang memang menjadi tradisi kita, kebiasaan dan surganya itu adalah surga yang penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, surga yang terbaik. Allah ternyata memanggil manusia ya, orang-orang beriman lah ya di dalam Al-Qur'an itu dengan panggilan dengan jenjang yang berbeda. Jadi identitasnya itu berbeda-beda. Ya, karena panggilan ini menunjukkan kelas dan identitas seseorang. Ya kayak misalnya ada yang dipanggil pelajar, ya berarti kan memang identitasnya sebagai pelajar. Kalau dipanggilnya Bu Guru, ya Pak dosen, Bu dosen, berarti kan jenjangnya itu lebih tinggi lagi. Sama Al-Quran juga demikian. Sebelum kita memilih amal unggulan, kita harus tahu dulu kira-kira layaknya nanti yang kita pilih menjadi amal unggulan, identitas yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang seperti apa? Pertama, ada panggilan di dalam Al-Quran itu hanya disebut sebagai seorang muslim. Jangan berpikir kalau hanya sekedar panggilan sebagai muslim udah di zona aman. Belum tentu. Kenapa? Kadang maaf ya, ketika kita membahas tentang amal unggulan, amal yang akan kita prioritaskan, ada aja yang suka komentar, udah kali B aja, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kan surga itu juga diciptakan buat siapa? Buat kita, buat orang Islam. Kan kadang gitu. Ya Allah aja sudah menciptakan surga buat orang Islam. Ya udah, B aja kali, biasa-biasa aja pasti orang Islam itu masuk ke dalam surga. Siapa bilang surga itu diperuntukkan oleh Allah dengan identitas Muslim aja? Enggak. Ya, surga itu ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar identitas Muslim, tapi identitas mukmin kan gitu. Sehingga nanti amal unggulan kita jangan hanya sekedar mengandalkan identitas kita sebagai seorang muslim. Karena muslim ini hanya untuk identitas diperlakukan
bolehnya melaksanakan syariat ya dalam Islam. Misalnya apa? Boleh pergi haji, ya menginjakkan kaki di tanah suci, boleh menikah ya ketika sesama muslim, itu hanya kebolehan untuk identitas dalam syariat Islam. Nah, artinya kebutuhan di dunia, administrasi di dunia, tapi untuk di akhirat itu nggak sekedar identitas muslim, ya harus naik, upgrading menjadi mukmin. Benarkah demikian? Nah, kita memang semuanya harus berproses. Ya tidak sekedar sebagai muslim, tapi harus meningkat menjadi mukmin. Walaupun udah kita syukuri, alhamdulillah kita dilahirkan sebagai seorang muslim. Udah potensi yang luar biasa. Kenapa kita jangan hanya mencukupkan diri memilih amal unggulan hanya sekedar seorang muslim aja. Lihat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Dari zaman dulu semua umat Nabi Ibrahim, ya Ismail, Ishak, Nabi Musa dengan kitab Taurat berarti yang ngaku Yahudi, Nabi Isa dengan kitab Injil yang mengaku Nasrani, Nabi Muhammad ya dengan kitabnya Al-Qur'an. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-78 Allah sebutkan semua namanya siapa? Muslim. Ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim itu hanif ya dan samakum semua ya dari mulai Nabi Ibrahim dinamakan oleh Allah identitasnya apa? Al-muslimin. Sebagai seorang muslim. Berarti apa? Kalau kita lihat dari ayat ini pengikutnya Nabi Musa dengan kitab Taurat yang ngaku Yahudi, ya, kemudian juga Nabi Isa dengan kitab Injilnya dengan mengaku Nasrani, ya pengikut Nabi Ibrahim, Allah sebutkan ya semuanya adalah Muslim dan wajar. Akhirnya waktu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah kan para sahabat sampai bingung, ini gimana sih kok ibaratnya kayak dualisme Rasulullah dengan Al-Quran menyuruh begini, sedangkan orang Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah ya ternyata punya ajaran ini, ya pilihan ini, pilihan itu. Kan para sahabat jadi bingung gitu. Bukan berarti akhirnya semuanya sama. Nah, walaupun orang Yahudi dulu ya dengan Tauratnya, orang Nasrani dulu dengan Injilnya disebut oleh Allah dengan Muslim, tapi ternyata sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi, langsung identitasnya itu dicabut oleh Allah tidak hanya sebagai seorang Muslim. Ya, kalau mereka tidak meningkatkan derajatnya menjadi seorang mukmin, berarti apa? Mereka langsung disebut sebagai kafir. Jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik mulutnya muslim tapi ternyata disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafir. Jadi kayak apa kafir silent yang bilangnya muslim tapi di mata Allah sebagai kafir. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat dalam surat Al-Bayyinah. Nah, surat Al-Bayyinah di ayat yang pertama Allah akhirnya sudah memberikan sebuah keterangan lam yakunil ladina kafaru. Mulai hari ini siapakah orang-orang kafir min ahlil kitab dari ahlil kitab wal musyrikin orang musyrik. Kapankah mereka yang tadinya muslim langsung disebut oleh Allah sebagai kafir ya hatta ta'tiyahumul bayyinah ketika datang bukti yang diturunkan oleh Allah yaitu apa? Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Ya sebagai rasul yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dengan demikian kita harus menginginkan, ayo identitas kita jangan sebagai seorang muslim aja. Maaf, saya ulangi kembali. Kenapa? Karena dalam surat Al-Hajj ayat 78, yang namanya muslim dari zaman dulu, dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Musa, dari zaman Nabi Isa, mereka sholat dan mereka zakat. Itu kan dari dulu ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Mereka sholat, mereka zakat. Jadi tengtong kita eliminasi. Jangan kita menjadikan amal unggulan kita dengan identitas kita sebagai muslim cukup cuman sholat 5 waktu aja. Yang penting mas saya sholat 5 waktu. Yang penting mas saya cuman zakat
fitrah, zakat yang wajib aja. Eh, itu bukan target kita. Ya, kenapa? Karena kalau cuman sholat 5 waktu, cuman sholat doang, cuman zakat doang, berarti kita baru dianggap sebagai muslim. Nah, jangan sampai muslim di dunia, tapi ternyata di akhirat, ya Allah, ya terdelete, ya tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam surga harus identitasnya mukmin. Hmm. Ya, bedanya apa muslim sama mukmin? Lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Ayat ini ketika orang-orang Arab, ya, kalau yang tadi kan surat Al-Bayyinah Yahudi dan Ahlul Kitab, ya, dari Bani Israel dan juga orang-orang musyrikin Mekah langsung didilit oleh Allah. Mereka dulu mengaku sebagai Muslim, sebagai Ahlul Kitab, ya, tapi dengan mereka nggak mau all out mengikuti Rasulullah SAW, langsung dicoret, ya, dan disebut sebagai kafir. Nah, sedangkan ayat yang surat Al-Hujurat ini kisahnya adalah sahabat Rasul. Jadi orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab yang ketemu sama Rasul dan beriman berarti kan sahabat. Ada seorang sahabat, ya, di kalangan orang-orang Arab Badui, dia datang kepada Rasul dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, amanna. Kami telah mukmin, kami telah mukmin." Jadi dia langsung menyebutkan dirinya sebagai seorang mukmin, beriman. Turun ayat surat Al-Hujr ayat 14. Langsung ditegur sama Allah, ya, kulam tu'minu. Jangan ngaku sebagai mukmin. Kamu belum mukmin, tapi kamu baru muslim. Nah, berarti emang beda antara mukmin sama muslim. Kalau begitu, ayo sekarang kita tingkatkan identitas kita, ya, sebagai seorang mukmin. Seperti apakah ciri-ciri orang beriman? Ini ayat ke-15-nya. Yang namanya mukmin, sebelum kamu memilih amal unggulan, berarti kamu siapkan dulu identitas kamu sebagai seorang mukmin. Nah, yang namanya mukmin ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu apa? Alladzina amanu billahi wa rasuli. Pertama, dia harus ngomong, betul. Ya, saya beriman, saya mukmin. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu, diucapkan dengan lisan. Gak cukup itu, gak boleh cuman omdo doang, ngomong doang. Itu malam yartabu. Lalu dia tidak ragu-ragu. Berarti tertanam keyakinan di dalam hati. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Dua. Ya, kemudian 3 dan 4 apa? Sekali lagi, nggak cuman yakin-yakin kamu beriman, beriman 100%. Tapi maaf, ya mager, ya males bergerak, ya cuman actionnya ya niat doang. Yang namanya orang mukmin tidak hanya diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan 2 hal. Wajahadu bi amwalihim. Kamu mau mengorbankan harta kamu, ya, ketika diminta oleh Allah. Juga wa anfusihim, jiwa raga kamu ketika diminta tanggung jawab kamu, kewajiban kamu sebagai seorang beriman, seorang mukmin. Baru ulaika humus shodiqun. Mereka lah sebenar-benarnya seorang mukmin. Jadi yang namanya mukmin itu ada 4 kriterianya. Diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan pengorbanan harta dan jiwa raga. Bismillah nih, kita akan menaikkan derajat kita. Identitas kita nggak sekedar I am Muslim, tapi kita kepingin I am mukmin, sebagai mukmin. Karena hanya identitas mukmin yang masuk ke dalam surga. Nah, ini kembali ke surat Al-Bayyinah. Ayat yang pertama dan kedua serta ketiga Allah memberikan langsung bukti penjelasan. Yang tadinya pengikut Nabi Ibrahim, baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, ya, dengan Taurat, Zabur, Injil, mereka adalah Muslim, ya. Namun begitu Nabi Muhammad menjadi nabi, maaf, selama mereka tidak menerima ajaran Rasul, tidak meninggalkan ajaran mereka dan mengikuti ajaran Rasul, langsung disebut oleh Allah sebagai lam yakunil ladina kafar, orang kafir. Dan
Lihat ya ditegaskan lagi di ayat ke-6. Karena untuk masuk ke dalam surga harus sebagai orang beriman yang produktif. Nah, lihat ayat ke-6-nya ya, yaitu ketika Allah mengingatkan apa ya Allah maaf. Hmm. Ya, ini innalladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir langsung disebut oleh Allah dengan kafir. Siapa itu? Min ahlil kitab. Ya, dari ahlul kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik dicap sama Allah mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Namun innalladzina amanu bukan sekedar aslamu, nggak sekedar Islam doang. Makanya ada istilah Islam KTP. Makanya ada suka komentar, ya Allah, dia Muslim tapi kok begitu banget sih? Dia rajin sholat tapi kok kayak begitu amat? Ya Allah, padahal mah dia zakatnya gede. Tapi kok nggak nyaman banget ya? Kayaknya, nyebelin bener, nggak asik banget. Nggak mungkin nanti orang yang kayak begitu masuk ke dalam surga. Kenapa? Lah kita kalau punya tetangga aja yang nyebelin, yang mulutnya jahil, yang kagak asik, nggak betah. Masa nanti kita nggak betah juga di surga kan begitu kan? Nah, Allah menyebutkan kalau kepingin masuk ke dalam surga nggak sekedar identitas Muslim, ya, tapi innalladzina amanu mereka yang beriman dan produktif wa amilus solihat beramal soleh baru mereka akan mendapatkan ya sebaik-baik tempat kembali. Nah, berarti ya Allah hari ini kita nggak akan mencukupkan diri sebagai seorang muslim. Saya kepingin menaikkan identitas kita, ya mengupgrade KTP kita, ya karena KTP di Indonesia kan cuma Islam doang kan. Nggak tahu ya kalau di paspor ada agama nggak sih? Hmm, saya juga lupa. Ini kan lihat paspor coba. Nggak ada, Ustazah. Nggak ada ya di Nggak, paspor ya? nggak. Oh iya, ya cuman negara doang kan. Apalagi di paspor nggak ada gitu kan. Kalau di KTP kan masih ada Islam. Ya KTP mah cuman buat administrasi negara doang. Tapi untuk administrasi masuk ke dalam surga harus mukmin. Dan mukminnya mukmin produktif. Barulah mereka masuk ke dalam surga. Berarti ayo amal unggulan itu ketika kita sudah mempersiapkan diri, menaikkan identitas kita sebagai mukmin produktif. Nah, sekarang produktif yang seperti apa yang ingin kita pilih? Kan gitu. Wah, ya kayak saya pernah ketika membahas ini eh, pilihan tuh banyak ya ikutin Rasul. Rasul itu semuanya sunnah-sunnah Rasul amal unggulan. Iya. Ya kalau memang maaf ya kayak saya. Iya kalau suami kita Rasul. Enak kita bisa seperti Ibunda Khadijah kan gitu kan. Seperti Ibunda Aisyah. Nah, suami kita biasa-biasa aja bukan Rasul, cuman pengikut Rasul doang. Ya minimal namanya sama lah, ada Muhammadnya kan begitu. Ya, tapi bisa jadi ya kita pada saat duduk manis berzikir ada aja diperlakukan ya kayak inilah Google. Ibu itu kan posisinya atau istri diposisikan seperti Google. Dikit-dikit, Mi ini mana? Mi itu mana? Mi ini gimana? Kan begitu kan? Jadi bukannya meremehkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul tuh banyak banget. Karena saking banyaknya sunnah Rasul, berarti Rasul memberikan pilihan. Ayo, ada kalanya kamu itu pada saat tidak bisa melakukan banyak hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, yang dilakukan oleh para sahabiat. Tapi kan kita nggak mau mentang-mentang kita bukan di zaman Nabi, maka nyadar deh kita mah surganya yang biasa-biasa aja. Ya kan ogah, kan gitu kan. Ya mentang-mentang Rasulullah dengan para sahabat imannya tinggi ya apalagi didampingi oleh malaikat Jibril sehingga mereka layak masuk ke dalam surga Firdaus sedangkan kita udahlah nyadar aja ya kita amalannya cuma segini doang lo mau masuk surga kayak Rasul lagi ya mau masuk surga kayak Firdaus ya ya kan kita nggak mau
Kalau hanya gara-gara masalah waktu, Allah hidupkan kita di zaman sekarang sehingga menghalangi kita untuk masuk surga seperti surganya Rasulullah SAW, berarti Allah zalim. Kan gitu. Nah, siapapun kita, walaupun kita hidup di akhir zaman dengan segala keterbatasan kita, tapi kita punya hak dong, punya harapan yang sama dong dengan Rasulullah SAW. Tinggal kita memilih kira-kira amalan mana ya yang bisa kita lakukan menjadi pilihan kita, prioritas kita. Karena kita nggak bisa all out 24 jam seperti kehidupan Rasulullah dan para sahabat, kan gitu. Nah, sekarang berarti apa? Kita harus mencari kira-kira pilihan amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita pilih itu seperti apa. Nah, pertama, ya, kalau kita mau memilih amal unggulan, ayo pilihlah yang memang paling sering kita jalani. Sehingga nanti sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jangan pilih amal unggulan yang terasa asing dalam kehidupan kita, nggak terbiasa dalam kehidupan kita. Ini berat. Nah, untuk itu apa saya mencoba untuk mengambil beberapa ayat-ayat Al-Quran yang kayak-kayaknya dari pengalaman kehidupan kita, terutama sebagai seorang perempuan ya, ini kayaknya asik nih. Ya, kita sering nemu dalam kehidupan kita seperti ini. Daripada mendingan kan gitu. Ayo, ya, yang biasa kita temui, yang biasa kita jalani, kita sulap, kita rubah menjadi amal unggulan. Yang pertama, dalam surat Ar-Ra'du ayat ke-23 sampai 25. Ya, yang Allah berikan salah satu contoh amal unggulan untuk memasuki pintu surga. Jadi baru pintunya doang sih, ya baru pintu surga. Yaitu apa? Ya, ada satu pintu yang dipersilahkan masuk oleh para malaikat bagi mereka orang-orang yang sabar. Nah, ini saya sampaikan kepada pribadi saya ataupun untuk ya rekan-rekan semua jamaah sekalian karena bisa jadi ada di antara kita yang memang hari-hari makanannya sabar terus kan gitu kan. Jangan sampai, ya Allah Ustazah, hidup saya begini amat ya. Ya Allah Ustazah, suami saya kok kayak begini, kok rezeki saya kayak begini, kok keluarga saya kayak begini, kok teman saya kayak begini, kok kesehatan saya kayak begini, ya Allah. Kalau kamu memang hari-hari makanannya musibah terus, ya kan? Makanannya adalah berat terus, jangan kamu posisikan jatuh dari tangga lalu ketiban tangga. Jadikan ya santapan kamu hari-hari yang kamu jalani sebagai amal unggulan. Karena amal unggulan itu yang disukai sama Allah adalah yang rutin. Nah, yang biasa kita jalani. Nah, bisa jadi Allah percaya sama kamu. Kamu dikasih sakit, nggak sembuh-sembuh. Kamu dikasih rezeki yang mungkin terbatas. Kenapa? Karena Allah percaya layaknya kamu menjadikan setiap kehidupan kamu, setiap masalah kamu, setiap musibah kamu menjadi amal unggulan. Ya, dengan modal sabar, ya, ini menjadi amal unggulan. Bahkan malaikat yang memberikan apresiasi di ayat ke-23 sampai 25 ya, ketika malaikat menunggu di surga Aden, mempersilahkan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak, kakek nenek, suami dan anak-anak masuk ke dalam surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, kalian masuk ke dalam surga karena apa? Karena kesabaran kalian. Udah saya bilang, kalau memang sekian tahun ya Allah Ustazah, kok kayaknya saya susah sekali untuk ya sekedar menikmati rezeki dari Allah lah, sehat, ya sekedar tersenyum, ya bahagia, ya kok kayaknya hari-hari saya makanannya musibah melulu, makanannya air mata melulu, hidupnya cuma dua, kalau nggak sabar syukur. Nah, kalau kamu hari-hari adalah dihadapinya adalah musibah dengan kesabaran, jadikan kesabaran sebagai amal unggulan. Udah, yang ternyata
sakit nggak sembuh-sembuh, no problem, nggak akan ngeluh. Ya Allah, ya sekian aku berobat, sekian aku ikhtiar, ternyata belum sembuh-sembuh juga ya Allah. Ya Allah, sabarku dengan sakitku, moga-moga ini menjadi amal unggulan. Diniatkan, diakatkan sama Allah yang jadi amal unggulan. Nah, ini kalau yang memang kesehariannya ya santapannya harus sabar, sabar kan gitu. Nah, kemudian ada lagi yang kedua, mungkin ada di antara kita, alhamdulillah suami mendukung, keluarga harmonis, rezeki juga lapang, kondisi fisik juga sehat walafiat. Ya, berarti kita tidak menjadikan kesabaran sebagai amal unggulan kita. Bisa jadi karena kita ini punya kemampuan, ibaratnya kecerdasan sosial ya. Ya, jadi suka bareng-bareng, ya suka apa ya, suka membuat aktivitas, membuat produktivitas. Pokoknya suka ngajakin orang bareng-bareng ya kayak taklim gini nih. Kita tuh suka banget deh kalau bareng-bareng yuk ngaji, bareng-bareng yuk jalan-jalan ke sini. Sukanya memang kecerdasan sosial. Ayo mereka yang suka memprovokasi karena memiliki kecerdasan sosial, jadikan kecerdasan sosial kita sebagai amal unggulan. Ya, jadi orang yang senengnya ibadahnya bareng-bareng kan ada yang kayak begitu. Kayak saya punya temen gitu. Aduh, nggak asik kalau masuk surga sendirian. Jadi ada aja idenya. Yuk kita ngaji ke sana ya bareng-bareng. Abis gitu nanti ya kita makan-makan. Kan ada orang yang kayak begitu senengnya. Ya kan? Ya, kita bikin komunitas odoj. Ayo kita bikin komunitas ini, komunitas itu. Timbang istighfar 1 hari 100 kali aja ada komunitas itu. Ini komunitas istighfar 1 hari 100. Jadi setiap hari itu absen. Ya sudah kan ada orang yang sukanya memang bareng-bareng kayak begitu. Ya, nah kalau memang kita punya rutinitas, punya komunitas, ya, punya kecerdasan sosial, senengnya bareng-bareng, jadikan bareng-bareng ini amal unggulan. Dan itu ada dalam surat At-Taubah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat. Ya, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Dalam hal apa? Bisa jadi mereka bermitra nih, senengnya punya acara, punya kegiatan, ya'muruna bil ma'ruf. Ya bagaimana mengajak orang lain berbuat ma'ruf, mencegah orang lain berbuat mungkar. Kan ada komunitas anti korupsi, komunitas anti ini kan gitu kan? Ya udah, kalau memang kita senang dengan komunitas-komunitas yang seperti itu, jangan sekedar ikut-ikutan aja. Jangan niatkan ini amal unggulan. Ya, ya yang ya kalau nggak tahu kalau di teman-teman di Hong Kong itu kalau di Indonesia banyak banget pilihan komunitas kan gitu kan. Yang komunitas apa ya? Ya, kayak saya tuh di Invest sering sering banget komunitas-komunitas. Saya bilang ya ya ada yang one day one seat ya 1 hari 1 lembar, ada yang apa menghafal 1 hari kan begitu tuh kan. Ada orang yang senangnya kayak begitu. Ya. Nah, ketika dia sukanya dengan bareng-bareng, ada yang punya ide, "Ya Allah, idenya ada aja, kita bikin acara ini yuk, kita bikin acara itu yuk, gitu kan. Nah, ketika memang mereka sukanya membuat acara, membuat kegiatan, maunya sukanya bareng-bareng, kemampuan dan kecerdasan ini jadikan sebagai amal unggulan. Ya, sukanya bareng-bareng ya membuat produktivitas ya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ya yuqimunas sholah mendirikan sholat ya kayak komunitas subuh gabungan ada juga itu yang senengnya soal subuhnya bareng-bareng ya komunitas sedekah Jumat kan ada juga tuh nggak apa-apa dan jangan dijadikan enak banget nih kita punya temen jadi ada kongko-kongko jadikan itu sebagai amal unggulan. Wa yu'tuna zakah ya. Ada juga kan komunitas ibu apa komunitas perempuan gerakan wakaf.
komunitas gerakan membersihkan mukena, ada itu di Indonesia tuh. Jadi komunitas membersihkan mukena. Jadi Jumat ini mukena yang mana dibersihin, mukena di mana dibersihin. Ya memang ada orang yang sukanya kayak begitu, nggak apa-apa. Tapi agar capek-capeknya menjadi amal unggulan, niatkan. Ya Allah, ini menjadi amal unggulan. Ya, sebab wa'adallahu mu'minin wal mu'minat. Mukmin yang kayak begini nih dan mukminat yang kayak begini yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam pintu surga Aden. Wah, ada juga yang melankolis. Nih yang jiwa-jiwa ini melankolis. Kan kalau ketemu, adindaku sayang, aku mencintaimu karena Allah. Kan gitu kan? Wahibbuka fillah, love you fillah. Kan ada orang yang kayak begitu. Nah, ketika dia punya jiwa melankolis, ya, jadikan ini amal unggulan. Ya karena banyak ayat ya, ya termasuk di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang saling mencintai, yang Allah sudah tanamkan hatinya, yang mencintai Allah, mencintai orang-orang beriman, ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, itu kalau dulu waktu saya di Mesir ya, itu sering banget tuh ya apa ayyuhal ikhwah fillah, wahai saudara-saudaraku di jalan Allah. Nah, itu kalau mereka udah terbiasa ayyuhal ikhwah fillah ya, saudara-saudaraku. Kalau kita kan kadang sahabat sesurga, kan gitu kan? Apalagi lah jangan ada yang cintaku ya fillah ya, love you fillah. Itu nggak apa-apa. Ya, walaupun mungkin sebagian kita yang tidak punya jiwa melankolis ya, ih jijai gue gitu kan, lu kayak mau mati gitu kan ngomongin love you feel lah gitu kan. Kayak saya pernah, Ustazah kan saya coba ngomong sama suami saya, aku mencintaimu karena Allah. Tanpa kata suami, ini lo sakit apaan sih? Kesannya kayak mau mati gitu kan. Ya Allah kan, ya berarti memang ada orang yang jiwanya tidak melankolis. Tapi kalau ada orang yang jiwanya melankolis, ya minimal itulah di WA kan gitu kan, love you fillah gitu kan. Ya, eh, itu jangan sekedar tren doang, tapi ini menjadi amal unggulan. Karena nggak semua orang mampu mengatakan love you fillah, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Nggak semua orang bisa ngomong kayak begitu. Nggak tahu di kita ada yang jiwanya melankolis kayak gini nggak? Ada nggak Mbak Bu Imet? Rifah tuh kayaknya tuh. Olivia ya? Ya kan ada yang kayak Kalau karena saya saya punya temen gitu kalau ketemu dia, Adindaku sayang, aku mencintaimu karena Allah. Kan ada yang kayak gitu tuh. Ya kan. Tapi giliran kita yang ngomong kakak kandaku sayang kayaknya nggak pantas loh gitu kan. Jangan yang lempeng-lempeng aja dengan jiwa melankolis. Ya karena ini menjadi amal unggulan karena nanti tidak hanya di dalam ayat Al-Qur'an ya, hadis Rasulullah kan juga demikian. Aina mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku. Ya, artinya luar biasa di mana kebiasaan kita. Ya, karena memang biasanya nih yang bahasa-bahasa melankolis ini ya di bahasa puisi, orang yang suka dengan puisi, orang yang suka dengan kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Jadikan kata-kata hikmah dan kata-kata bijak ini sebagai amal unggulan. Karena dia bisa melakukan secara rutin. Ya, karena amal unggulan nggak boleh jadi mantan. Dulu sih, dulu sih, enggak. Ini akan menjadi rutin. Ya, ada juga nih yang mungkin celotehnya dalam melihat apapun, dalam melakukan apapun, ya senangnya astagfirullah, ya Allah, kan kadang gitu. Ya kayak ibu-ibu lah, ya anaknya ngejatuhin gelas, anaknya ngejatuh itu kan kadang astagfirullah, kan gitu kan. Ada kebiasaan astagfirullah yang sampai ngelihat sesuatu yang menakjubkan juga astagfirullah. Lu kok astagfirullah salah ngomong lo kan kadang gitu. Kalau orang yang biasa dengan astagfirullah, astagfirullah karena ibu-ibu kayaknya nih celotehnya seringnya gitu. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ya Allah, astagfirullah. Orang-orang yang senangnya dengan istighfar, ya senangnya dengan ya
menyadari kesalahan, jadikan sensitif dalam istighfar ini sebagai amal unggulan. Nah, karena Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Ayo kamu bertaubat kepada Allah. Karena salah satu dari pintu surga adalah pintu taubat. Orang yang senang merasa dirinya bersalah lalu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Nggak hanya nanti diampuni, tapi juga akan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan istighfar ini akan menjadi cahaya yang menerangi ya kanan dan kiri mereka. Gitu. Nah, itu banyak juga karena ya itu tadi kalau ibu-ibu tuh kadang begitu. Astagfirullahalazim. Yang ngelihat sesuatu, astagfirullahalazim. Semuanya istighfar. Jangan sampai salah nyebut loh. Jangan kalau ngelihat ini harusnya Masya Allah ya namanya masih Alhamdulillah celotehnya istighfar kan begitu. Jadi kan ini menjadi amal unggulan. Nah, kemudian kalau kita sudah punya rutinitas, ya ini hanya beberapa contoh-contoh ya. Ketika Allah menyebutkan dengan ganjaran surga Aden, berarti itu Allah tawarkan kamu bisa menjadi amal unggulan. Karena amal unggulan sekali lagi adalah amal yang harus dilakukan secara rutin. Lama-lama jadi karakter. Nah, agar tidak seperti anget-anget pisang goreng. Pas lagi mood doang, garing. Begitu nggak mood mah, ya melempem. Ya harus. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan amalan unggulan sebagai karakter untuk masuk melalui pintu-pintu surganya Allah, baru Allah menyebutkan nanti, naikkan lagi derajat kamu. Jadi nggak sekedar kamu muslim, naikkan derajat kamu sebagai mukmin, mukmin dengan amal unggulan, amal soleh yang kamu pilih dengan kehidupan kamu hari-hari agar bisa menjadi karakter, agar bisa menjadi ringan karena sudah ala bisa karena biasa. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah meminta tingkatkan menjadi amalan takwa. Jadi menjadi orang yang bertakwa. Sebab, maaf, penghuni surga Firdaus Allah berikan tidak hanya untuk orang beriman, tapi orang beriman yang mencapai derajat tertinggi dengan takwa. Kan begitu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, untuk itu eh, menjadikan amal unggulan untuk menaikkan derajat kita menjadi penghuni surga Firdaus, saya coba cari, ya Allah, cari yang gue banget dah gitu kan. Yang artinya modal sekecil-kecilnya yang hari-hari bisa kita lakukan. Tapi kalau kita terbiasa dengan rutinitas ini, jadi karakter ini, berharap Allah yang akan memantaskan kita nanti dengan amal unggulan kita, rutinitas kita menjadi penghuni surga Firdaus. Nah, ini yang saya ambil adalah satu ayat dalam surat Az-Zariyat. Nah, oh ini harusnya hadis ini diawali tadi ya, tapi kenapa lupa saya memindahkan ke slide awal. Nah, jadi amal unggulan adalah amal yang paling disukai oleh Allah. Kenapa? Karena amal unggulan syaratnya harus ada wamuha, harus rutin. Ya. Nah, ini hadis yang tadi bolak-balik saya sebutkan ya. Anna habbal a'mal ilallah, amal yang paling disukai sama Allah adwa muha. Yang penting harus rutin, langgeng. Wa in killa, walaupun cuman sedikit gitu. Nah, sekarang untuk menaikkan derajat kita dengan amal unggulan penghuni surga Firdaus, saya memilih satu ayat satu surat di dalam Al-Qur'an yaitu surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 23. Kenapa yang saya pilih ini? Karena ya Allah rasanya uh, ini yang bisa hari-hari kita lakukan. Hmm. Ya, ketika Allah berfirman innal muttaqin, uh, kamu harus menaikkan derajat kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini yang akan masuk ke dalam surga yang bermata air. Berarti surga Firdaus. Nah, karena surga di bawah Firdaus itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Tapi kalau surga Firdaus adalah surga yang bermata air.
Surga Firdaus aja nanti ada dua klaster, klaster emas sama klaster perak. Kalau klaster emas nanti ada dua tingkat lagi, klaster perak itu ada dua tingkat lagi. Ya, yang penting surga Firdaus aja deh. Nah, siapakah yang akan masuk ke dalam surga Firdaus? Pertama, innahum kanu dulu waktu di dunia mereka muhsinin. Mereka dikenal dengan orang baik. Hmm. Nah, berarti ini mudah bagi kita ketika memang kita tahu, ya Allah, saya kepingin dikenang baiknya dalam hal apa ya? Mungkin yang memang tipenya humoris, ya friendly. Jadi kan orang yang pernah bertemu dengan kita selalu merasakan kehangatan kita, selalu merasakan senyumnya kita. Ya, dia mah baik, dia mah kalau ketemu senyum terus, ada seperti itu. Ada juga yang mungkin ya kebaikannya apa? Dia mah kalau kita kalau ketemu sama kita, kalau kita punya masalah, dia selalu mau deh dengerin. Ada juga kebaikan itu hanya mendengarkan. Ternyata mendengarkan itu susah banget daripada ngomong, kan gitu kan? Hmm. Ya, karena banyak orang yang senangnya ngomong sedikit mendengarkan. Nah, ketika teman-teman ada yang punya potensi, saya tuh senangnya mendengar. Bisa jadi orang tuh nyari kita untuk apa? Hanya untuk dengerin dong curhatan saya, kan gitu kan? Nah itu, wow. Karena kalau orang yang nggak siap mendengarkan, baru cerita dikit udah capek dia, udah gatel kan gitu kan? Tapi kalau orang yang senang dengan mendengarkan, paling nunduk, 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 ya walaupun paham nggak paham, tapi cuma dengerin doang kan gitu kan. Nah itu saya punya suami kayak gitu tuh, dengerin aja sampai saya puas, ya kan. Udah, ya yang penting jangan disuruh nge-review. Tadi aku ngomong apa? Enggak deh, ya kan. Kan bukankah didengarkan aja sudah membuat hati kamu senang? Iya sih. Heeh. Kalau dua-duanya cerewet berantem, ya kan. Jadi wah, 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 wah. Ya, jadi dengerin aja. Sampai apa? Kalau kamu nggak ngomong lagi mikir, marah apalagi sakit kan gitu kan. Nah, jadi ada orang yang mungkin dikenal bahwa dia orang yang senang mendengarkan. Dia adalah orang yang hangat, ya friendly. Dia adalah orang yang selalu membantu. Pokoknya apapun lah. Nah, karena Allah hanya menyebutkan muhsin. Dia dikenal dengan kebaikannya. Berarti kita harus memunculkan satu aja deh potensi kebaikan yang mudah kita bisa berikan kepada orang lain. Agar semua orang bersaksi bahwa kita orang baik. Satu. Terus yang kedua, Kanu dulu nggak menghabiskan waktu malamnya hanya untuk tidur aja. Tapi kolilan, ya sedikit dari malamnya. Ya dia mencoba tidak hanya menghabiskan untuk tidur. Ya, tapi ada lah waktunya untuk berbagi kepada Allah. Kan gitu. Perempuan itu eh, paling senang sholat malam. Kan gitu kan. Karena dia banyak membutuhkan Allah. Ya karena dia punya banyak hajat. Hanya jadi ketika kita, ya Allah terbangun aja. Ya mungkin 15 menit sebelum subuh, no problem. Ya, yang penting apa? Ada waktu yang memang kita terbangun ya dengan spontanitas udah jadi rutin. Jadikan ya Allah rutinku bangun ini ya tidak hanya ngurusin suami tapi sedikit untuk beribadah ya ini akan menjadi amal unggulan sebagai penghuni surga Firdaus. Wabil ashar ada kalanya. Waduh, kalau tiap malam kayaknya berat. Paling enggak di waktu sahur. Berarti beberapa saat sebelum subuh ngapain? Ya astagfirullah, istighfar. Kan gitu kan. Jadi begitu bangun, ya Allah, 10 menit lagi subuh. Ya udah, kita cuma bisa istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dirutinkan. Karena ini akan menjadi amal unggulan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan dia juga orang yang nggak pelit, dengan orang yang suka berbagi. Jadi kenapa kok di tas kamu nyiapin uang recehan? Ya kayak apa di mobil atau di kendaraan atau di dompet itu ada 500-an. Ya kalau di Indonesia ya nggak tahu kalau di Hong Kong ada tukang ngamen apa enggak kan gitu ada pengemis apa enggak ada ya kali ya. Nggak ada Ustazah. Susah Wah, nyarinya.
Ya kan nggak ada ya. Kalau di Indonesia ini gampang banget gitu kan. Siapin aja gopean, 1.000-an, 2.000-an. Nah itu ya kenapa sih kita nyiapin receh? Ya kita nyiapin receh ini karena inilah menjadi amal unggulan. Receh ini menjadi amal unggulan. Kenapa? Karena kita kepingin dari harta-harta kita ada hak orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Nah ini dia. Hmm. Azan ini kedengeran nggak ke situ, Bu Met? Ada kedengeran, Oh, tapi sayup-sayup sih, nggak ganggu. iya ya. Eh, karena di masjid saya kan benar kecepetan. Harusnya jam 15 lewat ya biasalah jam di masjid tuh udah mulai error. Ya itu. Hmm. Jadi amalan rutin orang-orang yang ingin menaikkan derajatnya untuk menjadi penghuni surga Firdaus, ternyata Allah berikan ini pilihan. Pilihannya aja apa? Pertama, mungkin di antara kita ada yang senang dengan satu kebaikan yang kita rutinkan. Kayak saya punya teman, ya Allah, pokoknya kalau ketemu sama dia, ada aja deh yang dia sudah siapkan untuk berbagi. Jadi satu-satu dikasih itu udah jadi kayak apa ya kayak brandnya dia gitu. Kalau ada acara ketemu dia, dia udah nyiapin apa aja deh. Ya, barang cuman coklat dibungkus kecil-kecil semuanya dikasih. Oh, orangnya mah senang berbagi. Ya orangnya itu ramah. Nah, itu eh, terus dilakukan. Ada yang mungkin ya bisanya dengan energi ibadah malam, ya dengan qiyamul lailnya, dengan doa malamnya. Silahkan. Ada yang ya Allah bangun wudhu sebentar dikit lagi udah subuh mau sholat juga nggak keburu bisa cuma istighfar nggak apa di waktu sahur dia meluangkan waktu untuk istighfar nggak apa-apa yang rutin apakah harus empat-empatnya bagus empat-empatnya kan gitu kan tapi kalau bisanya cuma salah satu doang no problem. Oh, ini bukan sebuah rukun, ya, sebuah kewajiban, tapi ini adalah pilihan. Karena saking baiknya Allah agar umat Nabi Muhammad mau yang hidup di zaman Nabi Muhammad ataupun sampai akhir zaman jangan sampai dibedakan. Kenapa? Karena Tuhannya Rasul sama dengan Tuhannya kita. Ya, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul sama dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kita. Berarti apa? Surga Firdaus yang Allah berikan tidak hanya untuk Nabi Muhammad, tapi juga untuk kita. Nah sekarang tinggal kita mau meniatkan, memilih kira-kira mana ya yang paling memungkinkan pilihan kita yang bisa kita rutinkan. Apakah dengan istighfarnya di waktu sahur? Silahkan. Ya, ataukah kita senang dengan berbagi? Silahkan. Ya, kenapa? Karena semua itu akan menjadi pilihan kita. Yang penting ditutup oleh Allah tadi dalam surat Az-Zariyat ayat 21-23. Jangan lupa ya identitas ketakwaan kamu sudah kamu korbankan segalanya dengan kamu benar-benar merutinkan bisa habis amal unggulan apes kita rugi kita bangkrut kita gara-gara apa nih mulut lisan. Nah, kenapa? Karena lisan ini yang akan menjadi nasib kita. Jangan menganggap, wah kita udah rutin dengan istighfar kita misalnya. Ada orang yang maaf ya, mungkin belum memiliki amal unggulan. Hati-hati jangan merasa kita sudah baik. Wah, oh lu gimana sih ngaji bertahun-tahun tapi nggak begini, nggak berubah begini, nggak berubah begitu. Ih, kalau lisan kita udah mulai menyakiti orang lain, ya, lisan kita sudah mengucapkan kata-kata yang buruk baik untuk kita maupun untuk orang lain. Itu bisa membuat bangkrutnya kita. Karena hanya gara-gara kita tidak menjaga lisan. Nah, semua ini ikhtiar-ikhtiar kita harus didukung dengan lisan-lisan kita. Wallahu a'lam bisawab. Ya, bismillah. Mulai hari ini kita akan memilah-milih. Ya, karena nggak bisa dipaksakan. Semua orang tergantung kesanggupannya. Nah, mana yang menjadi kesanggupan kita, mana yang menjadi rutinitas kita, itu yang kita niatkan menjadi karakter amal unggulan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik menjadi mantan kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Oke, Alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah untuk tausiahnya pada siang hari ini. Masya Allah,
Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan dan kita pilih menjadi amalan unggulan kita ya. Baiklah, kita buka sesi tanya jawab kita. Silahkan yang mau bertanya, ibu-ibu bisa langsung. Kalaupun nggak bertanya, kita bisa sharing kira-kira teman-teman yang punya pengalaman apa yang apa ya bisa menjadi opsi Bu Met, ya kan? Amal unggulan kita. Karena terkadang yang melakukan nggak kepikiran, ya kan gitu kan? Apa ya, apa ya? Loh, kamu itu maaf suka banget loh berbagi, ya kan? Setiap ketemu sama kamu dalam setiap acara ada aja yang kamu bagi. Jadi kan itu amal unggulan. Oh gitu ya. Kadang kita butuh ini butuh cermin dari orang lain. Iya, benar. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Bu Imes saya. Waalaikumsalam. Silakan, Oh Mbak iya, Yeti. Mbak Kan Bu Yeti. berarti gini ya Ibu, kalau misalnya sebagai ibu rumah tangga Mm-mm. mengerjakan kegiatan hari-hari di rumah kayak mengurus suami dan anak-anak, tapi kita niatnya karena saya orangnya memang rumahan banget, saya suka Mm-mm. sekali di dalam rumah segala pokoknya mau pegang sendiri gitu. Mm. Berarti boleh kita niatkan saya jadikan amal unggulan begitu bisa kah? Boleh. Kalau sudah meniatkan jadi amal unggulan, jangan pernah digugurkan dengan lisan. Kan gitu kan. Oke. Misalnya udah Tidak saking, boleh. Udah iya, capek nih. Oke. iya capek nih. Ya Allah, kayak begitu amat sih. Yang nggak menghargai. Ya, mama, bunda udah kayak begini. Ah, jangan. Gitu. Jadi ada aturannya ya. Kalau kita sudah meniatkan, kita tidak boleh menggugurkannya dengan kayak mengeluh karena kita secara tidak langsung menyesali begitu. Jadi kita gugur niatnya. Betul. Oke. Mm. Kalau niatnya harus sering kali, setiap kali mengerjakan kita ulang atau kita niatkan saja satu kali cukup begitu atau bagaimana Ibu? Sebenarnya satu kali itu udah cukup. Sebenarnya ketika sudah disebut satu kali berarti kan itu kita sudah mengakatkan. Ya Allah, saya sudah mengakatkan kayak puasa lah. Kita kan sudah niat pasti puasa 1 bulan. Nggak ada, ya Allah tahun ini saya puasa Ramadannya setengah bulan aja deh. Ya Allah kan nggak ada. Iya, Semua betul. orang niatnya 1 bulan. Tapi kenapa kita ulang tiap hari? Karena kadang kan maaf ya hati kita naik dan turun pada saat kita mengucapkan niat itu sekali, pada hakikatnya itu untuk mendoktrin hati kita. Ya Allah ingat ya. Nah, jadi sebenarnya ke hati kita ingat loh, amal unggulan kamu melayani suami. Kalau itu menjadi amal unggulan kamu, jangan pernah mengeluh. Gitu kan? Ya Allah, aku niatkan amal unggulan ini, amal ini menjadi amal unggulan karena engkau. Jadi sebenarnya mengulang niat itu untuk nih menguatkan hati kita yang suka naik turun. Oke, meyakinkan kembali niat kita memperbaruinya. Terima Hmm. kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Jazakallah Wa khair. iyyakum. Karena maaf, kalau kita sudah meniatkan menjadi amal unggulan, itu godaannya bakalan kenceng itu. Hmm. Ya. Kemarin nggak dikasih tahu amal unggulan, kayaknya masak, nyapu, ngepel, nyantai-nyantai aja. Begitu kita niatkan jadi amal unggulan, kenapa ya? Kayaknya bawaannya bete, bawaannya bager banget bawaannya. Nah, itu berarti Allah sedang menguji, kan gitu. Iya, Allah tuh menguji seseorang yang dimana dia itu memang apa namanya mengerjakan amalan yang memang dia unggulkan ya Ustazah ya. Betul. Saya pernah ingat tuh yang tafsir apa surah Al-Kahfi yang ada pas Nabi Musa menemani Khidir, terus Khidir kan membolongin perahu. Iya, betul. Terus kemudian Nabi Musa nanya, jadi sebenarnya tuh karena orang-orang awak kapal itu membantu Nabi Musa dan Khidir dengan kapalnya, kemudian mereka diuji kembali dengan kapalnya tersebut, gitu ya Ustazah ya. Iya, betul. Ya. Baik, silakan ibu-ibu kalau ada tambahan pertanyaan. Saya tuh pernah dengar ini apa, mungkin hadis kali Ustazah ya, bagi wanita itu kan tadi kan dikatakan Muslim saja itu belum tentu masuk surga gitu ya. Iya, Nah, kemudian ada perempuan itu jika dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan,
eh Taat taat kepada suami suami. sama menjaga kemaluan ya kalau nggak salah ya. Mm, Nah, itu dia bisa memilih pintu dari mana saja gitu. Jadi eh, maksudnya jadi di sini levelnya apa ya? Tadi kan dikatakan kalau kan sholat 5 waktu, puasa itu kan mm. sebenarnya sebagai seorang Islam Muslim lah gitu ya, karena kan Iya. lima lima rukun Islam itu kan termasuk puasa Ramadan dan sholat gitu loh. Mm, Jadi berarti sebenarnya perempuan itu gampang ininya gitu ya sebenarnya. Kalau kita eh, lihat ya, bisa masuk surga dengan pintu mana saja. Jadi kan cuma 4 nih. mm, Kalau sholat, insya Allah kita sholat gitu. mm, Eh, mm. ini puasa Ramadan, Terus menjaga kemaluan, insya Allah kita ini. Tapi mungkin yang keempat kali ya taat sama suami. taat kepada Allah dan suaminya kan gitu kan, taat kepada suami. Ini untuk menjadi amal unggulan masuk pintu surga. Yang tadi saya sampaikan, kan yang namanya kepengen masuk surga Firdaus kan harus di lobi dulu, Bu Imet. Oh, Nah, ya kan? Nah, itu versi hadis memang, maaf, versi hadis saya belum tambahkan, itu baru versi ayat Al-Qur'an. Nah, jadi versi ayat Al-Qur'an. Jadi dia boleh masuk dari pintu mana aja. Jadi baru masuk lobbynya gitu lah lobinya kasarnya ya. aja. Tapi kalau untuk naik ke surga Firdaus harus ayat-ayat Ada lihat tadi Al-Qur'an, ya. hadis-hadis yang menyebutkan memang nggak sekedar surga Aden, tapi surga Firdaus atau surga bermata air. Oke. Silakan. Oh, ini ada pertanyaan sebentar ya. Oh, bukan ya. Coba. Ada pertanyaan nih, Bu Saza, dari Bu Sasa. Apakah amalan unggulan itu cuma ke aspek kegiatan agama saja atau ke sosial juga? Jikalau aktif kegiatan di sekolahan, apakah itu termasuk amalan unggulan, Bu? Hmm. Satu lagi, jika kalau ikut aktivitas di sekolah dalam rangka perayaan Natal, yang mana sebentar lagi di sekolah bakal ada perayaan, menurut pandang Ustazah itu gimana? Jadi ada dua nih. Apakah kalau kita berkegiatan sosial, misalnya mungkin ini maksud Bu Tata ini mungkin sekolah anak kali kan dia masih punya anak kecil, jadi dia aktif kegiatan sekolahnya, misalnya mungkin membantu guru dalam aktivitas sekolah itu yang pertama. Apakah itu Hmm. termasuk juga bisa dijadikan amalan? Yang kedua adalah bagaimana pendapat Ustazah dengan aktivitas perayaan Natal di sekolah? Silakan Ustazah. Ya, jazakillah khair. Kalau tadi dalam surat Az-Zariyat, ayat yang ke-15, 16, 17, ya, yang ciri-ciri untuk masuk ke dalam surga Firdaus, kan syarat yang pertama kan, dulu mereka dikenal dengan orang yang muhsinin, orang yang gemar berbuat baik. Berarti dengan kata-kata muhsinin ini, gemar berbuat baik ini aspeknya luas, tergantung di mana kita bisa berbuat baik. Kalau yang memang suka dengan kegiatan sosial, maka siapapun yang bertemu dia dalam kegiatan sosial, mereka harus jadi saksi bahwa kita orang baik. Ada juga yang mungkin aspeknya di aspek akademik, ya kan? Berarti dalam lingkungan apa kegiatan belajar mengajar, murid ketemu sama guru, guru ketemu sama murid kan. Jadi kan guru akan menjadikan selama aku mengabdi ketemu sama murid-muridku, maka pengabdianku akan menjadikan amal unggulan. Kan begitu. Ada juga yang mungkin dia hari-harinya dengan bisnis di pasar. Maka ketika aku di pasar, aku berinteraksi dengan para konsumen, maka para konsumen akan menjadi saksi bahwa dia akan berinteraksi dengan pedagang atau bisnismen yang baik. Ya. Jadi semuanya kata muhsinin ini nggak hanya aspek sosial, aspek manapun yang memang dia sehari-hari bisa menebar kebaikan dan orang-orang yang menyaksikan yang selalu bertemu sama dia, mereka menjadi saksi bahwa ya ada kebaikan yang dirasakan. Ini yang pertama. Jadi lebih luas, nggak cuma aspek sosial doang, ya kan? Selagi Eh, hubungan dengan manusia dia berbuat baik, itu saja. iya, kan ada juga yang nggak ketemu sama manusia, ya misalnya kayak ya dia hanya hari-hari kayak penjaga kereta kan gitu kan? Ya, dia hari-hari misalnya hanya menjaga aktivitas gunung, ya, yang cuma nungguin. Bisa jadi ya Allah, saya kepengen, ini kan enggak. Ya, artinya apa?
apa yang bisa dia lakukan dan semua orang menjadi saksi kayak penjaga kereta. Wah, dia mah kalau jaga kereta misalnya ya apa dengan tekun, kemudian juga ya dengan sapaan, dengan apa dengan hangat ya menyapa. Itu artinya semua aspek itu bisa. Ya, yang penting sekali lagi satu kita niatkan karena Allah ya untuk menjadikan amal unggulan. Nah, sekarang yang kedua ya, berkaitan dengan masalah kegiatan religi ya, kegiatan agama seseorang. eh Apa ya, kalau dilihat dari konsepnya yang disebutkan oleh para ulama, la ta'ata li makhluk fi maksiatillah. Kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Allah. Kan begitu. Sehingga nanti kontribusi yang kita lakukan, lihat aja dalam hal apa. Kalau misalnya cuman bantuin dong, kita perlu tenaga nih ya untuk misalnya di acara Christmas ya, anak-anak kayaknya harus ada yang bantu nyiapin makanan. Nah, ini kan tergantung acaranya apa. Kenapa? Karena kan bisa jadi di antara kita punya lingkungan yang tidak homogen, ya, yang tidak muslim aja, tapi berada di lingkungan yang heterogen. Yang ya Allah lingkungan saya muslim, tapi lingkungan saya semuanya banyak kan non dan sekolah saya adalah banyak kan non. Nah, gimana nih ya kan? Nah, apa yang bisa kamu bantu dalam kegiatan hubungannya dengan kemanusiaan aja? Jangan ya dalam hal rutinitas keagamaannya. Ya, misalnya kayak kalau Natal itu kayak kita deh Idul Fitri itu kan momen agamanya kan ya momen sakralnya itu kan ketika sholat Idul Fitri, kemudian mendengarkan khutbah kan begitu. Tapi lebarannya, silaturahimnya itu kan bukan sesuatu yang sakral kan gitu. Nah, Christmas juga seperti itu. Kira-kira acara sakralnya itu apa? Maka kita tidak terlibat dalam acara sakralnya. Ya kalau memang lingkungan kita heterogen ya kan, kita minoritas. Ya tunjukkan kebaikan kita ya untuk membantu dalam unsur kebutuhan kemanusiaan aja. Nah, jadi begitu Bu Syasha. Ya, Baik. Baik, Gimana terima Sasa? kasih Bu Ustazah. Dulu saya pernah ngikut mm. itu yang Biasanya disuruh biasanya buat face kegiatannya painting. apa aja tuh yang diperlukan? Face painting, Bu Ustazah. Face painting. Ah, Waktu itu saya kebagian buat face painting buat anak-anak gitu. Dulu sebelum corona sih. Terus kayaknya tahun ini bakal ada pesta Natal lagi gitu. Jadi sebenarnya Ustazah Celebration kalau gitu. kalau di Biasanya Hong Kong saya di ini kalau di Hong Kong terutama mungkin di ah, sekolah-sekolah gitu, sekolah umum gitu ya, itu sebenarnya mm. majority orang Hong Kong itu tidak beragama. Jadi Natal itu lebih kayak Ah, rame-rame gitu kan 25 Desember mau liburan gitu ya biasanya yang saya tahu. Nah, jadi tuh iya kadang-kadang benar. sekolah tuh bikin acara misalnya rame-rame mungkin ada bazar lah ya dalam bazar tuh ada oh, painting, ada lomba misalnya lomba balon gitu-gitu. Jadi bukan kalau kalau ibadah itu biasanya nggak. umat Kristen biasanya kalau ibadah, tapi kalau orang-orang Hong Kong sendiri tuh Hmm. lebih kayak komersial ya, maksudnya lebih kayak apa ibadah bukan ibadah lebih kayak ikut-ikutan gitu apa namanya Oh, rame-ramein aja gitu sebenarnya sih kalau saya sih juga seperti itu jadi ya. tidak kalau di Indonesia kan orang kan ada Islam ada Kristen jadi Kristen ibadahnya ya pas Natal ke gereja gitu kan dan kita kan nggak Hmm. mungkin ikut bantu-bantu mereka di gereja nah kalau di Hmm. sini lebih kayak acara rame-rame gitu. Jadi memanfaatkan momentum. Nah, Ya. momennya dimanfaatin karena kan oh besok kan libur panjang gitu. Kan liburnya tuh itu seminggu 2 minggu ya sampai tahun depan gitu liburnya. Gitu Heeh. sih, ya gitu bahasa saya. Benar Bu Ustazah. Benar Bu Image. Maaf. Berarti lebih enak, Terima kasih. lebih enak kalau tadi kan saya bilang bedakan mana yang acara pas ritualnya dengan acara kemanusiaannya kan begitu. Nah, ternyata di Hong Kong itu lebih kepada acara kemanusiaan dibanding acara ritual kan gitu. Ya lebih enak kan gitu kan. Berarti nggak ada hubungannya sama ritual Natal. Biasanya sih enggak ya yang setahu saya.
Baik, itu oke. silakan. Mm. Udah ya. Nggak Silakan apa-apa ada kalau lagi. untuk acara kemanusiaan. Baik, terima kasih Bu Ustazah, Bu Imet. Ya, apalagi kalau cuma Sama-sama. face painting cuma fun-fun doang untuk ini apa? Lebih ngeramein suasana. Bener-bener. Ya, silakan. Ada lagi yang mau Ya bertanya? dong Bu Imet. Silakan Mbak Liva. Terus saja misalnya nih kita tuh secara nggak sengaja apa namanya amal unggulan kita tuh secara nggak sengaja tuh kita ceritain ke temen itu gimana terus saja? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Asalkan satu tidak merusak amal unggulan kita. Misalnya apa? Satu, pamer. Ya, tapi kita niatkan bisa jadi ini akan menjadi keteladanan. Oh gitu ya. Oh ada amal unggulan. Ah gue juga jadi pengen jadi amal unggulan kan begitu. Jadi ketika kita bercerita, apakah ini menjadi kebaikan atau keburukan, ya tergantung dari pertama niat, yang kedua efek kan gitu. Ya niat kita menceritakan ini bukan untuk, oh gue gitu loh, enggak. Tapi bisa jadi ini untuk syiar agar jariah kebaikan kita itu akan mengalir dengan orang-orang yang akhirnya terinspirasi dengan kita, kan gitu kan. No Formatif. problem. Baik. Berarti boleh ya Ustazah ya, asalkan tidak bermaksud sebagai riak gitu ya. Ria Ria kan urusan dia sama Iya, Allah kan gitu iya, kan. betul. Iya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Wah, Mbak Lipa